Magelang hari ini. Halo warga Magelang, senang sekali saya Love Lovado bisa kembali menjumpai Anda dan sudah siapkan rangkuman-rangkuman berita terbaru seputar Magelang di Magelang hari ini. Dan langsung saja kita mulai pada berita yang pertama. Warga Magelang, akibat seringnya hujan turun dalam beberapa waktu belakangan, harga komoditas sayuran di pasar kota melonjak. Pedagang sayuran di Pasar Gotong Royong mengatakan bahwa hal ini disebabkan pasokan dari petani sangatlah terbatas. Kalaupun ada pasokan, kualitasnya kurang baik. Banyak sayuran busuk karena kandungan air terlalu banyak. Karenanya, harga melonjak terutama sayur yang kualitasnya bagus. Sementara itu, sejumlah sekolah swasta di Magelang menyambut positif keputusan MK terkait penghapusan sekolah RSBI. Kebijakan baru tersebut dinilai akan menumbuhkan peluang kompetisi yang sehat antar sekolah, baik negeri maupun swasta. Apalagi, banyak yang beranggapan sejauh ini sekolah RSBI sangat sulit diakses siswa, kurang mampu, akibat biaya yang terlalu mahal. Padahal, semua lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Informasi selanjutnya. Kendati telah ada pengembalian dana bansos ke sejumlah masjid dan musola di kabupaten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jateng tetap menghitungnya sebagai kerugian negara. Sebanyak 18 masjid dan musola mendapatkan dana bansos pada 2008, masing-masing 100 juta. Dari total dana 1,8 miliar yang tersalur hanyalah 648 juta. Sisanya sebanyak 1,152 miliar diduga diselewengkan. Di antaranya mengalir kepada Wakil Ketua Dewan Jateng nonaktif M. Riza Kurniawan. Warga Magelang, pengerjaan pendopo rumah dinas wali kota yang membutuhkan 2 kali tahun anggaran ternyata hasilnya tidak maksimal. Banyak ditemukan kekurangan dalam bangunan tersebut. Temuan ini terungkap saat sidak Komisi C Dewan Kota kemarin. Antara lain, soal finishing yang tidak sesuai desain, spesifikasi yang tidak sesuai, dan lainnya. Melihat kondisi itu, Komisi C langsung beraksi dengan meminta bagian bangunan yang tidak sesuai untuk diganti. Warga Magelang, berita-berita teraktual seputar Magelang masih kami rangkumkan untuk Anda. Sekda Kota membacakan sambutan wali kota dalam acara pelantikan pengawas pemilu lapangan sekota di Gedung Wanita kemarin. Dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa pengawas pemilu lapangan diharuskan mampu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Selain itu, mereka wajib menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi hingga tuntas. Jangan sampai pelanggaran didiamkan dan dibiarkan tetap mengambang. Sementara itu, puluhan siswa SD Negeri Salaman 4 terpaksa belajar di mushola sekolah karena ruang kelasnya tengah direhab dan tidak kunjung selesai. Disdikpora Kabupaten masih memperbaiki 3 ruang kelas sekolah tersebut. Sejauh ini, rehab belum juga dirampungkan pihak pemborong. Karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, pembangunan pun juga dihentikan. Warga Magelang, manajemen PPSM belum bisa memutuskan nama-nama pemain yang disodorkan tim seleksi. Sebab, manajer tim PPSM masih juga berkonsultasi dengan pihak komisaris dan CEO PT Magelang Soccer Academy selaku pemilik klub. Selain itu, perekrutan pemain masih menunggu penunjukan pelatih PPSM untuk kompetisi ini. Rencananya, kompetisi akan mulai Maret mendatang. Berita selanjutnya, dilaporkannya Kepala Disdikko Perindak UMKM Kabupaten ke Polres oleh 3 pelaku usaha sampai ke telinga Komisi B Dewan Kabupaten. Komisi yang membidangi unit usaha ini langsung memanggil Kepala Disko Perindak UMKM tersebut. Dalam pemanggilannya, Komisi B meminta Disko Perindak memperjelas kerja dari tim verifikator. Fungsi dan tugas tim verifikator harus berdasarkan pada peraturan yang ada. Tim verifikator juga diminta tegas menentukan layak tidaknya kelompok usaha calon yang memperoleh bantuan. Warga Magelang, masih saya rangkumkan berita-berita terbaru seputar Magelang di Magelang hari ini.
Dewan Kota membantah tuduhan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jowinangun. Ketua Dewan menegaskan soal persetujuan pemberian uang muka kepada pemenang lelang pembangunan los Pasar Jowinangun bukanlah ranah Dewan, sebab hal tersebut masuk pada ranah eksekutif sehingga Dewan Kota memberikan tindakan apapun terhadap persoalan tersebut. Sementara itu, terjadi kecelakaan karambol antara 3 buah kendaraan dan sebuah becak di Jalan Ikhlas sisi utara. Kejadian berawal ketika sebuah becak akan menyeberang jalan, tetapi sebuah minibus tidak mengurangi kecepatan, sehingga menabrak 2 mobil di depannya. Kita menuju ke berita yang terakhir. Warga Magelang untuk memudahkan pelaporan kepada warga ketika terjadi banjir lahar dingin, sejumlah relawan peduli Merapi memasang tanda ketinggian banjir. Tanda tersebut dipasang di beberapa cek dam yang terletak di sungai yang berhulu di Merapi. Selain lebih akurat, adanya tanda tersebut diharapkan dapat memberikan kewaspadaan kepada segenap relawan dan warga jika terjadi banjir lahar dingin. Warga Magelang, telah Anda simak rangkuman-rangkuman terbaru berita seputar Magelang di Magelang hari ini. Setiap harinya, Anda bisa memperoleh berita-berita terbaru lainnya. Saya Levi Levado, ayo jangan mudah menyerah. Magelang hari ini.